menjelaskan mengenai surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, di sini ada perbedaan SPT 1770, 1770S dan SPT 1770SS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mengenai SPT 1770. Nah, formulir 1770 khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha atau pekerja bebas. Nah, SPT 1770 ini merupakan jenis SPT yang memiliki format paling kompleks. Nah, terdiri dari 4 lembar. 1 lembar SPT induk dan lampiran, kemudian ada 1771, ada 17702, ada 17703 dan 17704. Nah, ini adalah gambar dari SPT 1770. Kemudian ini gambar SPT 17701, ini SPT 17702, kemudian ini ada SPT 17703, dan ini yang terakhir adalah SPT 17704. Nah, kemudian siapa sih yang wajib menggunakan SPT ini? Nah, jadi yang wajib menggunakan SPT ini yaitu wajib pajak yang punya penghasilan dari usaha atau pekerja bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghasilan neto. Kedua, yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final dan pajak penghasilan final lainnya. Yang keempat, itu yang memiliki penghasilan lain seperti hadiah, sewa, penjualan, warisan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk SPT 1770S dan SPT 1770SS akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah tadi ada SPT 1770 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan SPT 1770S atau SPT 1770 sederhana. Jadi SPT ini diisi oleh orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja atau sebagai karyawan atau lebih, dan atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Di sini, SPT jenis ini memiliki 1 lembar SOT induk dan 2 lembar lampiran. Lampiran pertama yaitu SPT 1770S1 dan lampiran kedua ada SPT 1770S2. Ini adalah gambar SOT induk yaitu 1770S. Kemudian di sini ada lampiran pertama yaitu 1770S1 dan selanjutnya ini ada 1770S2 yaitu lampiran kedua tadi. Selanjutnya ini ada SPT 1770SS atau SPT 1770 sangat sederhana. Jadi SPT ini, formulir ini diisi oleh orang-orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi 60 dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi. SPT ini hanya memiliki satu formulir yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita ke kasus 3 yaitu pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S. Nah, SPT tahunan ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerja bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun. Penghasilan bruto yang dimaksudkan meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari salah satu lebih pemberi kerja. Kemudian, wajib pajak menerima penghasilan lain di dalam negeri di luar usaha selain dari pekerjaan, baik yang bersifat final maupun tidak final. Nah, SPT formulir 1770
1770S ini terdiri atas yang pertama induk SPT 1770S, kemudian yang kedua lampiran 1 1770S1 berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak, daftar pemotongan atau pemungutan, PPh oleh pihak lain, dan PPh yang ditangguhkan oleh pemerintah. Nah, lampiran yang kedua ini berisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan susunan keluarga pada awal tahun pajak. Kemudian langsung kita ke contohnya saja. Di sini ada yang bernama Rizky Yogananta. Dia adalah wajib pajak dalam negeri dengan nomor NPWP yaitu 686932126180000 yang beralamat di Jalan Wonokromo nomor 70 Surabaya. Berikut di bawah di sini ada penghasilan harta, kewajiban, dan informasi lain tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilannya yaitu berupa gaji beserta pajak yang dipotong. Terdapat pada formulir 1721A1. Nah, yang kedua, penghasilan berupa penghargaan keikutsertaan dalam suatu kegiatan beserta pajak yang diperoleh terdapat pada bukti pemotongan. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak terlampir. Yang keempat, penghasilan berupa bunga simpanan di koperasi beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak terlampir. Yang kelima, penghasilan berupa royalti beserta pajak yang dipotong terdapat bukti pemotongan pajak terlampir. Yang keenam, penghasilan berupa beasiswa pendidikan dari tempat kerja disertai dengan surat penugasan studi lanjut sebesar Rp72 juta setahun. Nah, harta dan kewajibannya yaitu tanah yang di tempat tinggali seluas 500 meter persegi dengan harga Rp500.000 per meter diperoleh pada tahun 2002. Tanah tersebut merupakan pembagian warisan dari orang tuanya. Yang kedua, rumah tempat tinggal dibangun pada tahun 2014 dengan nilai bangunan Rp210 juta. Yang ketiga, tabungan di koperasi bank 2015 sebesar Rp50 juta. Yang keempat, ada kendaraan roda 4 bermerek Honda Jazz dibeli pada tahun 2015 senilai Rp200 juta. Dan yang terakhir merupakan pinjaman di bank BPD pada 2015 sebesar Rp120 juta. Nah, yang ketiga ini ada informasi tambahan yaitu Rizka Yogananta ini mempunyai istri dan 1 anak kandung yang lahir pada 4 Maret 2015. Berarti hal ini membuktikan bahwa PTKP Rizka Yogananta ada di tingkat K1 atau kawin mempunyai tanggungan 1. Yang berikutnya ke formulir NPWP 1721A1. Formulir ini terdapat ada NPWP pemotong, nama pemotong, NPWP pemotongnya bisa dilihat sendiri. Nama pemotongnya adalah PT Hakim Perdana. PT Hakim Perdana merupakan salah satu perusahaan yang Rizka Yogananta ini bekerja. Nah, identitas penerima penghasilan yang dipotongnya tersebut pertama-tama NPWP-nya
NPWP-nya yaitu 686093212611800 atas nama Rizky Yogananta, alamatnya di Jalan Wonokromo nomor 70 Surabaya. Kemudian jabatannya staf marketing. Nah, di sini ada gaji pensiun atau JHT sebesar 60 juta, tunjangan PPh-nya tidak ada, tunjangan lain, uang lembur dan sebagainya sebesar 28.400.000, honorium dan imbalan lain sejenisnya 10 juta, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar 600.000, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 tidak ada, tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR-nya sebesar 5 juta. Kemudian jumlah penghasilan brutonya itu dijumlahkan semua dan sebesar 104 juta rupiah. Kemudian ada pengurangnya. Yang pertama, biaya jabatan atau biaya pensiun ini sebesar 5.200.000. Kemudian iuran pensiun atau iuran JHT sebesar 1.450.000, jumlah pengurangnya 6.650.000 rupiah. Kemudian jumlah penghasil neto itu jumlah penghasilan bruto dikurangi pengurangan, jadi sebesar 97.350.000 rupiah. Penghasilan neto masa sebelumnya itu tidak ada. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan sebesar 97.350.000. Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 63 juta. Itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi, kemudian menikah, dan 1 orang tanggungan. Kemudian penghasilan kena pajak disetahunkannya itu penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dikurangi PTKP sebesar 34.350.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan itu sebesar 1.717.500. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya sebesar 1.717.500, dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 1.717.500. Nah, di sini ada identitas pemotong dari perusahaan PT Hakim Perdana, yaitu Saudari Aris Munawar dengan NPWP 76222555861800. Kemudian pada formulir selanjutnya yaitu ada identitas. Yang pertama ada identitas penerima penghasilan yang dipotong atas nama Rizky Yogananta. Kemudian ini itu ada kode objek pajak yaitu 21113. Ini merupakan kode dari imbalan kepada peserta kegiatan sebesar 5 juta. Tadi kan udah ada rinciannya, 5 juta itu dari tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR sebesar 5 juta. Kemudian identitas pemotongnya ada dari Saudari Maharata. Ini ada kode objek pajak penghasilan pasal 21. Kemudian selanjutnya ada itu, mohon maaf ya kurang jelas.
jumlah bruto dividen. Nah, sebelumnya kan dijelasin di soal itu dividen itu berupa penghasilan berupa dividen beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak. Nah, dividen di sini ada tadi pada lampi formulir 1721 sebesar 10 juta pada kolom honorium dan imbalan lain sebagainya 10 juta. Nah, tarif pajaknya itu 10%, maka PPh yang dipotongnya itu sebesar 1 juta. Ini tuh jumlah bruto dividen. Nah, yang pemotongnya itu ada PT Kahayang atas nama Melisa Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti pemotongan PPh Pinal Pasal 4 Ayat 2 atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dengan nomor 120 PPh Pasal 4 Ayat 2 pada bulan 3 2016. Bukti ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-53-PJ-2009. Lalu isinya di bawahnya tercantum NPWP dari anggota koperasi orang pribadi tersebut, lalu ada nama dan alamat. Di bawahnya ada kolom yang berisikan jumlah bruto bunga simpanan dalam bentuk rupiah sebesar 6 juta, lalu ada tarif dalam bentuk persen sebesar 10, dan PPh yang dipotong dalam bentuk rupiah sebesar 600.000, itu dari 6 juta dikali 10%. Lalu di bawahnya ada keterangan tempat dan tanggal dari pemotong pajak tersebut, serta NPWP dan nama koperasi yang memotong PPh-nya. Lalu ada tanda tangan. Setelah itu ada keterangan jumlah pajak penghasilan atas penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi bukan merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh, dan bukti pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. Selanjutnya terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23. Di bawahnya terdapat nomor, lalu isinya terdapat NPWP dari anggota koperasi orang pribadi, lalu ada nama dan alamat. Lalu di kolom ini terdapat ini. Jadi kolom ini terdapat nomor, lalu jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, tarif lebih tinggi 100%, tidak ber-NPWP, tarif, lalu ada PPh yang dipotong. Sedangkan pada kasus Rizky Yogananta ini hanya terdapat royalti sebesar 28 juta pada jumlah penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif sebesar 15% dan hasil akhir menjadi 4.200.000 dan jumlah akhirnya pun 4.200.000. Dan bentuk dari bukti pemotongan PPh pasal 23 ini hampir sama. Kemudian ada keterangan di mana jumlah pajak penghasilan 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, dan seterusnya begitu. Lalu di sini ada penjelasan pengisian 1770S. Itu akan dijelaskan selanjutnya, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Di mana sumber informasi dalam kasus itu pada 1721 A1 nomor 12 pada penghasilan neto sebesar 97.350.000 akan diisi pada 1770 S bagian A nomor 1. Lalu ada 1721 A1 nomor 20 pada PPh yang dipotong dan dilunasi sebesar 1.717.500 akan diisi pada form 1770 S1 bagian C.
Sumber informasi tersebut didapatkan dari bukti-bukti yang telah dijelaskan di atas. Bukti-bukti yang telah dijelaskan di sini ada tertera formulir 1721. Dan data dari formulir-formulir tersebut akan diisi ke form 1770, di mana akan dijelaskan selanjutnya di bagian sini. Jadi mengisi form 1770 dapat diketahui dari kolom ini. Selanjutnya ada menghitung PPh kurang atau lebih bayar, di mana yang pertama ada penghasilan neto sebesar 97.350 terdapat dari ini. Dari 1721A1 nomor 12, penghasilan neto sebesar 97.350. Lalu ada dari dalam negeri lainnya, ada hadiah penghargaan sebesar 5 juta. 5 juta tersebut diketahui dari ini, penghasilan berupa hadiah penghargaan sebesar 5 juta. Lalu ada royalti sebesar 28 juta. Royalti 28 juta dari sini. Lalu selanjutnya 5 juta dijumlahkan dengan 28 juta menjadi 33 juta. Nah, 97.350.000 tersebut dijumlahkan dengan 33 juta. Setelah itu, total penghasilan netonya terdapat 130.350.000. Lalu PTKP K1-nya terdapat 63 juta. Lalu 130.350.000 itu dikurangi dengan 63 juta. Menghasilkan 67.350. Selanjutnya menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang terdapat dari 67.350, 50 jutanya dikali dengan 5% menjadi 2.500.000, lalu 17.350 dikali dengan 15% menjadi 2.602.500 dan dijumlahkan menjadi 5.102.500. Selanjutnya ada PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain. Yang pertama ada PPh pasal 21 atas gaji, itu tercantum pada 107 21A1 nomor 20 pada PPh 1.717.500. Selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghargaan. PPh pasal 21 atas penghargaan terdapat pada 17.21.6. PPh yang dipotong sebesar 250.000. Lalu ada PPh pasal 23 atas royalti didapat dari bukti potong PPh pasal 23. PPh potongnya sebesar 4.200.000. Lalu PPh yang telah dibayar dari yang diketahui itu dijumlahkan menjadi 6.167.500. Maka 5.102.500 dikurangi dengan 6.167.500 menjadi 1.065.000, di mana 1.065.000 itu adalah PPh lebih bayar karena PPh yang terutang untuk Rizky Yogananta tersebut hanya 5.102.500, sedangkan terdapat lebih bayar sebesar 1.065.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adik Angel Sti Fatimah. Izin menjelaskan atau izin melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu
yaitu mengenai pengisian formulir 1770S, di mana Rizky Yogananta adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahunnya. Sehingga dia menggunakan formulir 1770S. Ya. Nah, dalam formulir ini kita mengisi dulu identitasnya, identitas Rizky. Kemudian dalam penghasilan netonya, ini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu yang diperoleh dari hasil pekerjaannya. Penghasilan netonya 90.350.000. Mungkin ini sudah dijelaskan dalam formulir 1721 strip A1. Kemudian, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini diperoleh dari biar lebih jelas, kita lihat ke halaman 458. Nah, dia memperoleh hadiah penghargaan sebesar 5 juta dan royalti 28 juta, sehingga hasilnya adalah 33 juta rupiah. Seperti itu. Nah, sama ya, 33 juta. Kemudian penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan neto dijumlahkan ini dengan ini, hasilnya 130.350.000. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak ada. Kemudian yang keenam, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Tetap ya, hasilnya 130.350.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya, dia sudah menikah, kemudian sudah punya tangguhan, yaitu 1 orang, sehingga PTKP-nya adalah 63 juta, yaitu untuk WP pribadi 54 juta, menikah 4,5 juta, kemudian tangguhan 4,5 juta, hasilnya 63 juta. Setelah itu, penghasilan kena pajak atau PKP ini didapatkan dari 130.350.000 dikurangi 63 juta, hasilnya 67.350.000. Kemudian yang ke-9, ini adalah PPh terutang ya, kolom PPh terutang. Ini PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 8, dikali dengan PKP-nya ya. Nah, supaya lebih jelas kita ke halaman 458. Nah, ini PKP-nya adalah 67.350.000, sehingga dikalikan tarif 5% dikali 50 juta, hasilnya 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 17.350.000, hasilnya 2.602.500, sehingga PPh yang terutangnya adalah 5.102.500. Seperti itu. Sama ya. Kemudian jumlah PPh terutangnya 5.102.500. Nah, ini PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Nah, seperti ini adalah 6.167.500. Didapat dari mana? Kita lihat ke halaman 458. Ini dapat dari PPh pasal 21 atas gajinya 1.717.500. Kemudian PPh atas PPh pasal 21 atas penghargaan 250.000. Nah, itu didapat dari 5 juta penghasilan brutonya, kemudian tarifnya 5%, hasilnya 250.000, kemudian atas royalti, dia memperoleh royalti sebesar 28 juta, kemudian dikalikan tarif sebesar 15%, hasilnya 4.200.000, sehingga PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain yaitu 6.167.500. Sedangkan dia, nah itu ya yang 6.167.500, sedangkan dia sudah membayar 5.102.500 ya. Sehingga dia sudah membayar, dia sudah membayar 6.167.500, sedangkan yang terutangnya 5.102.500. Artinya terdapat kelebihan bayar.
PPh yang lebih dipotong atau dipungut, sehingga kelebihan bayarnya adalah Rp1.065.000, seperti itu untuk formulir 1770S ya. Nah, selanjutnya kita ke lampiran yang satu, yaitu formulir 1770S strip 1, di mana dalam formulir ini berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Tadi dia memperoleh royalti dan juga penghargaan. Ini adalah penghasilan neto yang tidak penghasilan neto selain penghasilan pekerjaannya ya. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di keterangan soal ada yang tidak termasuk objek pajak, yaitu beasiswa sebesar Rp72 juta. Kemudian bagian C. C-nya yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Seperti ini ya. Tadi ini adalah rincian dari nominal Rp6.167.500. Nah, ini adalah nama pemotong atau pemungut pajaknya PT Hakim Perdana, yaitu PPh pasal 21 Rp1.717.500. Ini adalah PPh dari pekerjaannya. Kemudian PT Mahardika 4.200.000, yaitu dia yang memperoleh royalti. Ya, royaltinya sebesar 28 juta dikali dengan 15%, hasilnya 4.200.000. Kemudian PT Maharta jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21, yaitu atas pemerolehan penghargaan, yaitu 5 juta dikali dengan 5% tarif pajaknya, sehingga jumlah PPh-nya yaitu 250.000. Nah, ini adalah jumlah bagian C, 6.167.500, seperti itu. Kemudian untuk formulir 1770S strip 2, ini adalah lampiran kedua atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, di mana ini berisikan bagian A-nya penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di keterangan soal dia mempunyai bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi, yaitu dasar pengenaan pajaknya Rp6 juta. Kemudian tarifnya adalah 10%, sehingga PPh terutangnya 600.000, dan juga dividen. Ya, di keterangan soal dia memperoleh dividen 10 juta. Kemudian dikali tarifnya 10%, sehingga PPh terutangnya 1 juta. Seperti itu. Ini dijumlahkan, hasilnya ini adalah jumlah bagian A 1.600.000. Kemudian untuk bagian B, harta pada akhir tahun. Ini tertera pada soal bagian 2, harta dan kewajibannya yang itu. Nah, tapi sekarang kita hitung dulu hartanya. Hartanya adalah luas tanah 500 meter persegi. 500 meter ini dikali dengan 500.000 per meter, sehingga harga perolehannya 250 juta rupiah. Setelah itu bangunan atau rumah dia mempunyai 200 meter persegi dengan harga 210 juta rupiah. Kemudian tabungan di koperasi bank dia mempunyai 50 juta ya. Kemudian kendaraan roda 4 atau Honda Jazz, ini di soal ada ya. Ini dia harga perolehannya adalah 200 juta, sehingga kita jumlahkan bagian B, yaitu harta pada akhir tahunnya adalah sebesar 710 juta rupiah, seperti itu. Setelah itu, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dia juga di soal mempunyai utang, yaitu kepada Bank BPD sebesar 120 juta rupiah, seperti itu. Setelah itu, di bagian D, ya, yang tertera adalah daftar susunan anggota keluarga.
pada awal tahun pajak. Nah, seperti ini. Dia karena sudah menikah dan punya istri. Nah, ini kemudian dia juga sudah mempunyai anak, yaitu anak kandung sebagai pelajar, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.